أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام. نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام. Acara kita halal bihalal ya. Jadi yang tadinya ada dosa dihalalkan, dibersihkan. Terutama di Yayasan Gia ini kan pengelolaan anak yatim ya. Jadi jangan berkecil hati ya buat anak yatim, karena banyak tokoh besar kita, salah satunya Kanjeng Nabi Rasulullah ya, Nabi Muhammad itu dari kecil anak yatim, tapi beliau diperhitungkan di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja, bukan umat muslim saja, tapi di belahan dunia ya, diperhitungkan nama beliau. Beliau adalah salah satu anak yatim ya, salah satu anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Jadi anak-anak yatim ini jangan berkecil hati, jangan bersedih hati ya. Kita terus berdoa, terus juga memohon terutama kepada ibu ya,
memohon doanya kepada ibu, minta restunya kepada ibu ya. Insya Allah doa ibu itu sakti ya. Insya Allah doa ibu itu sakti karena ibu itu merupakan, mungkin kalau dibilang Tuhan mah Tuhan nomor 2 ibu itu ya. Jadi doa beliau itu sangat mujarab. Terus juga yang berikutnya sekalian saya berpesan juga, karena saat ini kenakalan remaja Pak Ketua ya. Jadi kenakalan remaja ini sekarang ya, mungkin di eranya sekarang berubah ya, melalui media sosial ini sering terjadi sering terjadi tiba-tiba tawuran Pak. Ternyata mereka melalui media sosial janjian Pak, janjian nih anak-anak yang seumuran begini Pak nih, remaja-remaja yang seumuran SMP ya, SMA sederajat SMP tuh biasanya ini masa-masa mereka pengen keren, pengen mencari jati diri ya. Ini jadi perhatian karena di yayasan GIA ini rata-rata saya lihat dari SD, SMP sampai SMA ya anak-anak yatimnya. Jadi ini jadi perhatian buat kita juga untuk selalu menjaga ya, selalu menjaga Pak, anak-anak remaja ini kita jaga ya. Terus juga paling penting Bapak ya, penyebaran narkoba nih, narkoba khususnya di Desa Mekarmukti ini lumayan banyak juga Pak. Di Cikarang Utara mungkin Bapak pernah dengar Kampung Kapling ya Pak, Kampung Kapling. Nah ini jadi target, jadi Cikarang Utara ini Kampung Kapling menjadi lagi tren ya, banyaknya bandar-bandar narkoba di kampung itu. Nah, jadi ini buat perhatian adik-adik khususnya yang remaja ya, adik-adik yang remaja. Kalau diajak temennya buat beli narkoba jangan mau ya. Kalau misalkan ada yang ngasih narkoba jangan mau ya, walaupun itu gratis. Jangan sekali-kali mencoba ya. Jadi itu buat perhatian kita semua, terutama ibu-ibu, tolong ibu ya dijaga anak-anak kita ya. Karena kalau udah masuk ke ranah itu mengikuti pengedaran narkoba itu resikonya sangat tinggi Bu. الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan syahadatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada panitia yang saya saat ini diundang dalam acara halal bihalal. Kemudian ini mungkin pertama kalinya nih ya, acaranya anak-anaknya sampai meriah sekali nih, alhamdulillah ya. Kemudian
saya di sini cuma adik-adik sekalian berbawa juga ya. Saya mau himbauan kan timnas gitu ya, terutama untuk saat ini yang masih banyak yang tadi sampai Panguran tadi, banyaknya kenakalan remaja, terutama tawuran ya, obat-obatan, narkotika ya kan. Nah, juga ada kadang-kadang ada ikut-ikut gangster itu Pak ya. Saya harap bapak-bapak sekalian, adik sekalian ya, untuk menjaga anak-anaknya jangan sampai terlibat atau sampai jadi pecandu narkotika, obat-obatan, karena itu sangat merugikan Pak ya. Apalagi kalau sampai jadi bandar narkoba, aduh bahaya lagi karena ancamannya cukup berat ya. ناس بترتاح لك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, menggendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ku tersayang, ku tercinta, kau tahu apa jadinya ku. Tangis baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku, nyatakan dirimu, kadang membuatku marah, namun segala kau berikan. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Apa jadinya tak bisa baca tulis, mengerti perkataan. Terima kasihku, nyatakan dirimu, kadang buatku marah, namun segalanya kau berikan. Guruku tersayang, cinta apa jadinya tak bisa baca tulis, mengerti perkataan. Terima kasihku, Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita berjumpa dengan halal bihalal, yang mana selama ini kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, memukul orang, boleh apa tidak? Itu namanya haram. Nyolong boleh apa enggak? Itu namanya haram. Ngomongin orang di belakang boleh apa enggak? Itu namanya haram. Selama 1 tahun lebih ya kita sudah melakukan dosa-dosa numpuk, itu semua haram dihalalkan oleh halal bihalal. Salah satunya dengan saling memaafkan, salam salaman dan saling memaafkan. Mudah-mudahan setelah ini kita lebur dari dosa kita sudah rontok semua, dan juga kita bersih lagi, kembali suci, kembali fitrah.
Ayo kita berjuang kembali menuntut ilmu di rumah yatim Yayasan Insan Amanah. Masih semangat menuntut ilmunya? Alhamdulillah, ini anak-anak ada yang pulang dari sekolah setengah 6 sore, langsung mandi, kadang belum makan, langsung ke Yayasan Insan Amanah untuk ngaji. Semangatnya luar biasa. Tinggal supportnya kita sebagai orang tua. Tadi sempat disinggung oleh Pak Lurah. Selamat datang kami ucapkan kepada Kiai Haji Ahmad Khairiri. Ini penasehat kita, penasehat Yayasan Insan Amanah, Kiai Haji Ahmad Khairiri. Selebihnya nanti beliau yang memperkenalkan diri, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen tahu yang ngobrol sama Kiai Haji Ahmad Khairiri. Salah satunya adalah beliau di sini sebagai penasehat Yayasan Insan Amanah. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat datang kepada Kiai Haji Ahmad Khairiri di rumah yatim Yayasan Insan Amanah. Yang sempat disinggung oleh Pak Lurah, zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang notabene akhlaknya bobrok. Saya semalam menghadiri acara doa bersama di SMP Al-Ikhwan. Ada acara doa bersama di kelas 9. Salah satu yang bikin saya teringat terus kata-kata ustadznya itu, gara-gara anak-anak nakal itu, kita sebagai guru nggak didukung sama orang tua. Anak lagi ngomelin muridnya, nih gurunya diomelin sama orang tuanya. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak tahu anaknya itu gimana kan. Kita sebagai guru kan sudah berbagai cara untuk supaya anak ini menjadi lebih baik lagi. Zaman dulu kita ketika dihukum atau diomelin sama guru, laporan ke orang tua, kita diomelin balik sama orang tua kita. Tapi zaman sekarang ketika anak bermasalah di sekolahan, guru-gurunya yang diteror, guru-gurunya yang disalahkan. Ini pendidiknya yang disalahkan. Makanya anak-anak makin berani, ngerasa salahnya aja dibela, salahnya aja didukung. Makanya jangan aneh ketika masih banyak anak-anak yang akhlaknya bobrok atau tingkah lakunya makin tidak menyenangkan kepada kita sebagai guru dan orang tua. Oleh karena itu, dengan adanya yayasan, kami mewakili guru mengajak Bapak Ibu semua, ayo ngaji di yayasan, dukung penuh, insya Allah tidak ada pungutan biaya, gratis. Ngaji di yayasan itu gratis. Seperti biasa-biasa pasti kalau ada yang baru datang, Pak Ustadz, Ibu, ini kalau ngaji di yayasan bayarnya berapa? Gratis. Gratis. Tapi kalau ada yang maksa pengen ngasih, silakan. Ada di kantor. Itu buat sarana dan prasarana, buat beli air. Airnya yang minum siapa? Anak-anak juga. Buat beli makanan, setiap malam Jumat kita santunan juga, kita ngasih snack juga. Itu buat anak-anak. Kalau yang maksa pengen ngasih, silakan. Kita hanya sekedar menghimbau, tidak ada pungutan biaya dari hal apapun. Ngaji, acara-acara itu nggak ada. Ajar banyak salah dan tiru atas didikan kepada adik-adik, anak-anak, ibu dan bapak semua yang ada di sini, dan juga kepada dewan pengurus semua jajarannya. Barangkali ada tingkah laku anak, memang itu PR kita semua sebagai guru, dan saya minta maklumnya karena ini adalah sebuah proses. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan para pihak yang terkait sehingga program-program Yayasan Gemah Insan Amanah bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan atau kami berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuki acara selanjutnya, yaitu tausiah dari penasihat Yayasan Gemah Insan Amanah, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Khairiri SAG. Dipersilahkan. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kemaisan Amanah, Mas Sopirin beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati sahabat kita Bapak Ustadz Subar, alhamdulillah beliau masih semangat. Juga pembina juga alhamdulillah hadir. Masya Allah, baru ketemu saya dengan pembina ini. Mudah-mudahan beliau semua pengurus yayasan diberikan panjang umur, sehat walafiat serta iringan keberkahan dalam perjalanan hidupnya. Senyum kata Rasulullah adalah bagian sedekah. Batasam muka ya yuhajika sedekah. Jadi senyum di muka kalian itu menjadi sedekah. Dan yang kedua, merajut persaudaraan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Hai manusia, kuciptakan kalian laki-laki dan perempuan yang banyak dan wa qabaila, dan Allah jadikan bersuku-suku. Di sini ada Jawa, ada Sunda, betul? Ada Banten, ada Sumatera. Semuanya di sini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kata Allah apa? Lita'arafu. Apa lita'arafu? Yaitu araf, artinya kenal. Jadi kita saling mengenal. Kita kenal dengan Pak Lurah, dengan Pak Kepala Desa karena tadi ada ta'aruf. Di mana? Di silaturahmi. Di mana? Dalam pertemuan kebaikan. Membawa sodako. Jadi kalau ada ketemu wali murid atau apa, sesuai dengan komitmen dia minta ngisi. Kita ini menjadikan anak bangsa gampang senyum ngisi. Jadi ada namanya apa? Ya ada saya kalau ketemu dong nanti sampaikan oleh Ustadz Yusuf. Apa namanya? Sekarang ini zaman terbalik, nama senyum itu akan berubah awet muda. Ini penjara. Yang berikutnya yang salah diluruskan, gurunya harus masuk penjara. Orang tua bisa dipenjarakan oleh anaknya, betul? Bahkan ada yang dibunuh. Saya sampaikan kepada mahasiswa depan mereka, jadikan yang mana media sosial itu kita harus punya rem. Remnya apa? Iman dan takwa. Kalau nggak punya rem, mobil Mercy harganya mahal, mobil Dewat, mobil listrik harganya mahal. Tapi kalau remnya nggak berfungsi, nggak akan ada yang mau beli. Sekarang ini adik-adikku sekalian, anakku sekalian, kalau kalian punya HP, jadikan HP itu menjadi pahala jariah. Pahala, jangan dosa jariah. Ini yang bahaya. Akhirnya apa? Berani melawan orang tua gara-gara ada yang baiknya ada, tapi persentasenya kecil. Yang banyak ditonton adalah tontonan game yang isinya berantem. Jadi sekali lagi saya pesan, media sosial jadikan boleh kita punya wawasan, tapi ada remnya, yaitu iman dan takwa. Dalam menghadapi tantangan ke depan, perlu saya sampaikan, jadikanlah kita Al-Quran pedoman kita. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi diaplikasikan di sisa hidup kita, berjalan dibaca dengan baik. Kalau nggak paham, jangan kata sendiri, jangan kata Google. Kalau kata Google repot. Kalau Google-nya benar, kalau salah nggak ada bertanggung jawab Google. Makanya jadikan ngaji yang benar. Insya Allah ke depan bangsa ini akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Tapi dengan punya pedoman Al-Quran dan As-Sunnah yang baik, iman takwa yang baik, apapun tantangannya, Bismillah, Innallaha ma'ana.
keberuntungan dan keselamatan. Dan yang terakhir, halo, cek kemarin, yang kemarin Ramadan yang bisa menghantamkan 10 kali, tunjuk tangan, maju ke depan. 10 kali khatam, ada? Nggak ada. 5 kali, 5 kali khatam, nggak ada. Maju ke depan kalau ada. Nggak yang akhwat, nggak yang ikhwan. Ayo, ada yang 5 juz, ya 5 juz, 5 kali khatam, 4 kali, ada. Maju ke depan, maju, 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 bener. Kita perlu kejujuran, maju, maju sini deh. Enggak, 4 kali khatam, 3 kali khatam. Ngapain bayar? Nggak ada. Emang suruh kerja? Resepnya begini, saya kasih tahu. Jadi kalau Ramadan atau di luar Ramadan, setiap habis sholat fardu, kalau baca 1 juz cuma 26 menit. Ada yang 3 kali khatam? Perempuan, sini maju, sini. Ada 3 kali khatam. Yang Ramadan kemarin selama 30 hari. 2 kali, 2 kali, naik, naik. Ada berapa orang? 2 kali. Masya Allah. Pas 4, ada 4. 2 kali khatam semua ya. Resepnya 2 kali khatam bagaimana bacaannya? Saya setiap habis sholat atau memang habis terawih aja? Ya, ini perlu dicontoh. Tapi ke depan kasih resep oleh saya ya. Jadi setiap habis sholat fardu minimal setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya berapa penilaian saya nggak tahu isinya nih, istri yang tahu. Ya, mohon diterima dan mudah-mudahan ya. Ya, semuanya 2 kali khatam kan? Ya, ya, ya. Bacakan kembali. Perkenalkan, nama saya Rabiul Awal Rabiul Akhir. Perkenalkan, nama saya Fatir Gledek. Berdirinya kami di sini akan menampilkan puisi berantai. Saya sebagai pemulung, Saya sebagai pahlawan. dan saya sebagai peternak. Di siang hari yang terik, aku berjalan menuju gundukan-gundukan sampah. Aku memilih sampah-sampah untuk Dibom dengan brutal oleh bangsa Belanda. Banyak pahlawan Indonesia yang gugur melawan induk ayam. Kini dia bertelur lagi. Aku sangat senang karena menemukan sisa nasi di antara gundukan-gundukan sampah. Aku memungutnya dengan penuh keledakan yang sangat
sangat dahsyat, membuat Bandung seperti lautan di api. Kami sangat geram dengan perlakuan penjajah yang sedang menjajakan telur keliling kampung. Ada telur ayam, telur bebek, dan telur mataku. Melihat tumpukan sampah kaleng, aku segera memungutnya supaya aku berjuang melawan penjajah. Aku tak gentar membela yang pecah. Telurku pecah karena aku tersandung batu. Kulihat di lututku terdapat kurang, kudis, dan kutu air. Semua itu pernah aku rasakan. Terkadang aku kesakitan dan berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Akhirnya Indonesia dapat mengalahkan penjajah yang sedang menjajah selama 350 tahun. Meskipun banyak pahlawan Indonesia yang gugur di gerobakku. Hanya tersisa 2 kerak telur lagi. Aku terus berjalan lalu menjajakan telur ke tong sampah. Aku melihat banyak botol bekas. Ku ambil untuk ku jual ke para pemuda. Seharusnya memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang akhirnya laku terjual. Aku bahagia. Kemudian aku pulang ke rumah untuk menjual barang bekas agar aku mendapatkan sesuap nasi untukku dan bangsa yang merdeka. Aku bangga dengan perjuangan para pahlawan. Sekali lagi merdeka, merdeka. Telur, telur, telur. Begitulah aku menjajakannya setiap hari. Semua itu aku lakukan demi memulung sampah. Hanya inilah kerjaanku sehari-hari. Dengan ini aku bisa menjadi pahlawan yang berguna bagi ayam-ayamku. Yang manis hatiku sangat berharap mendapatkan tumpukan sampah yang banyak agar aku mendapatkan sesuap nasi untuk mengenang kisah jasa perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلب لوزنا بك يا حبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي الله وبركاته رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما Allah, jangan Engkau jadikan di antara kami siapa yang bersama kami dan siapa yang mengikuti kami, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertolak amal-amalnya dan terhalang dari ridho-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا
ناس تشبه لنا فيهم مننا. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، Terima kasih ayah bunda dan kakak بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو.